Bagaimana mungkin orang yang belajar ilmu agama dikatakan tidak mengerti kontekstualnya? Ya. Ini yang berbicara ini siapa? Apa yang dia pernah pelajari? Ya. Karena orang yang berbicara seperti ini biasanya dia masuk di dalam dunia lain. Ya. Dia ada dunia lainnya. Ya. Kalau kita bicara sesuatu, ini kamu cuma tahu luarnya, tidak tahu kulitnya. Ya. Sampai ada yang pernah bilang ke saya, Ustadz hafal berapa juz dari Al-Quran? Waktu itu saya bilang, saya hafal 30 juz. Dia bilang Al-Quran itu 40 juz, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang katanya Wahabi itu memahami hadis secara tekstual saja dan tidak memahami secara kontekstual. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Nah, ini tergantung siapa yang bicara. Iya, tergantung siapa yang bicara. Kalau seorang mendalami hadits dengan benar, maka dia akan tahu bagaimana dalamnya para ulama di dalam mengkaji hadits-hadits tersebut. Ya. Coba dilihat ya satu hadits. Ya, seperti hadits tentang kafarah di bulan Ramadan. Al-Iraqi mengeluarkan dari hadits ini 2000 faedah. Ya, 2000 faedah. Ya, bisa dibayangkan bagaimana dalamnya mereka memahami. Jelas ya? Dan ini saya kira yang disebut oleh Al-Iraqi 2000 ini masih ada yang lainnya. Kalau dilacak lagi. Ya. Karena itu dalam memahaminya para ulama itu mendalam. Ya. Dan alhamdulillah setiap hadits Rasulullah, hadits yang sahih, bahkan hadits yang lemah sekalipun, itu ada buku yang menjelaskan makna dari hadits itu. Ada buku yang menjelaskan tentang apa? Maknanya. Karena itu kalau ada yang asal bunyi saja bicara tentang hadits, akan kelihatan kekeliruannya. Akan tampak kekeliruannya. Jangankan keliru di dalam memahami kalimat-kalimat dalam hadits, keliru dalam nama sahabat, menyebut nama rawi, itu ada buku-buku yang memperjelas bagaimana cara menyebutnya dengan benar. Iya. Salam misalnya dibaca salam atau dibaca salam. Ya, penyebutannya kan sama, sin, lam, alif, mim. Dibacanya salam atau salam ditasydid. Itu kan ada dhabitnya. Kalau di ilmu rawi dikatakan semua nama rawi dibaca salam. Semua nama rawi dibaca salam. Kecuali 5 nama. Hafal saja 5 nama ini yang diperkecualikan. Satu Abdullah bin Salam sahabat, yang kedua Muhammad bin Salam al-Baikandi, ya, guru daripada Al-Bukhari. Ya. Ini 2 di rawi. Yang lainnya sudah. Yang lainnya bukan rawi-rawi di Kutubus Sittah ya. Yang lainnya dibaca salam, kan begitu. Ini ada dhabitnya, ini ada ukuran-ukurannya, cara bacanya. Cara baca saya lengkap. Bagaimana mungkin orang yang belajar ilmu agama dikatakan tidak mengerti kontekstualnya? Ya. Ini yang berbicara ini siapa? Apa yang dia pernah pelajari? Ya. Karena orang yang berbicara seperti ini biasanya dia masuk di dalam dunia lain. Ya. Dia ada dunia lainnya. Ya. Kalau kita bicara sesuatu, ini kamu cuma tahu luarnya, tidak tahu kulitnya. Ya. Sampai ada yang pernah bilang ke saya, Ustadz hafal berapa juz dari Al-Quran? Waktu itu saya bilang, saya hafal 30 juz. Dia bilang Al-Quran itu 40 juz, Ustaz. Iya. 30 juz itulah yang dihafal katanya. 10 juz itu tidak kelihatan. Nah itulah yang batinnya. Iya. Jadi kalau ini lain dunianya. Biarkan dia di dunianya sendiri. Iya. Tapi kalau kita mau di pemahaman agama, tidak mungkin seseorang itu datang dengan pemahaman, tidak ada kaidah-kaidahnya. Iya. Tidak ada kaidah-kaidahnya. Makanya saya mau tanya, orang yang berucap seperti ini, itu dia pernah belajar apa? Ya, dia bisa bahasa Arab. Kalau dia bisa bahasa Arab, berapa cabang bahasa yang dia kuasai dalam bahasa Arab? Kalau dia sudah mengerti bahasa Arab, ilmu apa yang pernah dia pelajari dari ilmu-ilmu agama? Ini kan banyak cabang ilmu. Ilmu hadits itu kata Al-Hazimi lebih dari 80 cabang. Satu cabang dia masuk dalamnya, dihabiskan seluruh umurnya, belum tentu dia sampai ke ujungnya. Iya. Jelas ya? Ya, jadi ini kalau membahas kepada hal yang mendalam, memang ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Tapi kalau seorang itu disampaikan kepadanya kebenaran dengan dalil,
oh kamu ini cuma tahu tekstualnya aja, kontekstualnya kamu tidak tahu. Bagaimana caranya seperti itu? Ini kan tidak benar. Ya, dikatakan dalam Al-Quran tangan Allah, oh itu kan tekstual aja kamu tahu, tidak tahu kontekstualnya. Ini kan kebatilan, menyelisih jalannya para sahabat, para tabiin. Ingin lebih pandai dari para sahabat dia di dalam memahami ayat-ayat. Ya, ini dari hal-hal yang harus didudukkan. Baik.